Selamat malam pemirsa sekalian ya, Kang Hadi Conscience Channel. Kali ini Ikatan Dokter Indonesia ini sejak di 2018 ada muktamar ya, pengambilan keputusan tertinggi setiap 3 tahun sesuai dengan ADART Ikatan Dokter Indonesia. Yang terakhir itu di Samarinda. Nah, ini memang sudah waktunya kita langsungkan kembali, namun karena ada pertimbangan pandemi ya, semua organisasi pun ada yang mundur ya, karena memang persiapannya perlu kajian lebih mendalam. Apalagi kita sebagai Ikatan Dokter Indonesia. Tentu itu mekanismenya ada. Nah, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kedatangan tamu yang hari ini saya berikan judul di podcast saya, ya, mencari pemimpin. Ini hal baru, ya, hal baru yang digunakan oleh saya melalui media podcast yang akan ditayangkan oleh saya melalui YouTube, dan ini sudah mendapat persetujuan. Selamat malam, Dr. Mahesa Pranadipa Michael. Nah, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Kang Hadi. Wah, ya. Bapak YouTuber dokter ya. Paling kece. Wes. Ada kaosnya lagi ya. Jadi, Dr. Mahesa, kita membudayakan mencari pemimpin ini bukan untuk dukung-mendukung, itu silahkan, tetapi saya sendiri sebagai host ingin mencari apa sih yang membuat Dr. Mahesa ini berani mencalonkan menjadi presiden elek ya, kita elektif sebetulnya. Nah, ini teman-teman, saya membacakan kurikulum vitae-nya Dr. Mahesa ini secara singkat saja lah. Jabatan-jabatannya ini cukup strategis ya. Beliau itu adalah seorang dosen ya di Universitas UIN ya. Dr. Mahesa, mohon maaf nih kalau ada salah nanti di kepean saya ini mencari sumber ya. Wah, ternyata ini kalau dibacain semua ini malah nggak kelar-kelar ini ya. Beliau adalah Ketua MHKI, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Betul ya? Nah, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Haji Jakarta. Nah, kalau di ID udah tidak asing lagi. Beliau dulunya di bidang organisasi ya. Nah, sekarang meningkat menjadi Wakil Ketua MPPK ya di MKKI, Majelis Konsil Kedokteran Indonesia sebagai divisi IT. Wah, ini enggak. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Majelis Kolegium ya. Oke. Sebagai divisi IT ya. Terus di tim mitigasi, besok kita akan konsolidasi ya. Persatuan PPDI ya. Dokter Emergency Indonesia. Yeah. Beliau adalah juga wakil ketua di tim mitigasi PBID. Oke. Gimana Dr. Mahesa, perasaannya masuk ke channel ini? Kira-kira kita bisa santai aja ngobrolnya ya. Karena masyarakat dunia kedokteran juga mungkin nanti akan ditonton oleh hampir, ya belum banyak ya follower saya, 1 juta lebih. Nah ini luar biasa. Enggak, itu istilahnya ya ada yang suka, ada yang tidak, acara-acara yang kita sajikan ini. Ya malum baru mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, biasanya pencalonan pemimpin hampir berapa? 200.000 dokter ya sekarang, kalau mungkin agak
salah globalnya saja ada 200.000 dokter yang akan dipimpin oleh seorang presiden-elek. Nah, mungkin jika muktamar ini jadi tahun ini atau tahun depan, saya belum tahu, itu Dr. Adib Humaydi sebagai presiden-elek. Nah, mungkin nanti keberanian Dr. Maesa tentu ada potensi yang Dr. Maesa miliki ya, bukan hanya sekedar dukungan. Ini kan kerja, boleh dibilang kerja sosial ya, di IDI itu memimpin dengan berbagai macam kemauan para dokter. Maka ini malam ini mencari pemimpin Ikatan Dokter Indonesia di masa depan ini. Saya memberi judulnya. Mungkin nanti dengan calon-calon lain, teman-teman kita bersaudara, sama-sama kita gali pemikirannya. Dr. Maesa, apa sih motivasinya mau jadi ketua ke depan? Tentunya kan kita sistemnya presiden elek dulu, nanti baru 3 tahun lagi kita memerintah, misalnya. Silakan, Dr. Maesa. Ya, baik. Makasih Kak Hadi. Ini kehormatan buat saya nih, diundang di podcastnya Kang Hadi, Conscience. Ya. Sebuah forum yang kekinian, karena memang podcast ini kan sebuah media komunikasi yang sekarang ini lagi tren. Dan mungkin ini yang lebih banyak ditonton banyak orang dibandingkan harus buka blog, buka website dan lain-lain ya. Karena memang audiovisual sekarang lagi tren ya, Kang Hadi. Ya, pertama-tama saya terima kasih nih diundang Kang Hadi. Sama-sama. Di podcast malam ini. Ya, ini diskusi santai saja. Jadi kalau Kang Hadi tanyakan apa motivasi saya untuk maju dalam kontestasi Muktamar IDI dalam pemilihan ketua terpilih PBID atau kita sebutnya presiden-elek. Satu motivasinya adalah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan IDI untuk mencapai visi dan misi di Ikatan Dokter Indonesia. Kita tahu ke depan periodenya akan dipimpin oleh Dr. Adib Humaydi, spesialis ortopedi traumatologi. Dan kalau bicara motivasi, tentu bicara motivasinya bukan motivasi present, bukan motivasi saya ingin jadi ketua hari ini atau ingin jadi ketua pasca muktamar besok, tetapi tentunya saya akan konteks presiden-elek di IDI adalah melanjutkan estafet kepemimpinan. Dan dalam bicara melanjutkan estafet kepemimpinan, maka harus jelas arah estafetnya, Kang Hadi. Jadi kalau tidak ada arah yang jelas, maka kita tidak bisa mengatakan sebuah estafet kepemimpinan. Perkembangan IDI harus menjadi lebih baik dari periode ke periode. Jadi inilah yang diinginkan oleh semua komponen di IDI, terutama anggota Ikatan Dokter Indonesia. Saya terlibat di pengurus besar IDI dari tahun 2009, Kang Hadi. Ya, saya mempelajari ya. Saya di organisasi profesi ini, saya sampai dengan hari ini terus belajar bagaimana bisa berkontribusi kepada organisasi profesi, bagaimana bisa terlibat dalam proses perkembangan organisasi profesi, dan di situ saya mempelajari berbagai macam dinamika, baik itu internal maupun eksternal organisasi. Dan pelajaran-pelajaran itu terus menjadi bekal saya, Kang Hadi, untuk bisa kemudian saya akan bawa dalam estafet kepemimpinan itu. Dan itu mudah-mudahan memberikan dampak yang positif bagi organisasi profesi dan khususnya bagi anggota. Baik. Nah, Dr. Maesa, ini kan tentu ke depan mungkin di 3 tahun ke depan ini seperti Mas Adib terpilih di Samarinda tahun 2018, tentu ini sekarang sebetulnya dia sudah harus memerintah terpilih. Tentu masalahnya itu adalah banyak nih di IDI ya.
saya mengikuti banyak WA group ya tentang isu-isu yang tentu sejalan dengan pemerintah. Ya, mohon maaf ya, banyak polarisasi lah yang tercipta. Satu pun atau dua orang yang melakukan satu perbedaan dengan pandang dengan pemerintah, tentunya kita bukan konteksnya di situ, tapi kita konteksnya adalah ilmiah. Nah, bagaimana pendapat Dokter Maesa? Ya tentunya nanti ini menjadi bekal ke depannya. Dokter Maesa, silakan. Ya, fungsi organisasi non-government atau NGO, Kang Adi, di mana-mana adalah membuat check and balancing sebenarnya. Dari segi atau dari sektor manapun. Nah, khusus Ikatan Dokter Indonesia sebagai sebuah organisasi profesi kedokteran yang diakui oleh undang-undang, tentunya harus bisa menjaga positioning Ikatan Dokter Indonesia dalam check and balancing kebijakan-kebijakan kesehatan. Itu dalam konteksnya interaksi Ikatan Dokter Indonesia dengan pengambil kebijakan, Kang Hadi. Ya. Tetapi kita jangan lupa dengan tujuan utama dari Ikatan Dokter Indonesia adalah memadukan potensi seluruh dokter Indonesia. Jadi kalau tadi Kang Hadi sebutkan argumentasi atau dasar-dasar yang digunakan oleh Ikatan Indonesia, tentunya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh dokter Indonesia. Dan dokter kita tahu merupakan kalangan akademisi, kalangan praktisi, kalangan intelektual, yang harusnya bertindak segala sesuatu harus didasarkan kepada dasar-dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu harus menjadi platform organisasi, Kang Hadi. Jadi setiap gerak organisasi harus didasarkan kepada basis keilmuan, ya. Dan itu harus menjadi platform sebuah organisasi. Ya, kita harus membedakan organisasi ID dengan organisasi massa yang lainnya. Ya, dan itu harus kita tonjolkan. Saya dalam beberapa periode dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Ikatan Dokter di tingkat ASEAN maupun di Asia Pasifik. Saya melihat mempelajari beberapa peran daripada Ikatan Dokter di beberapa negara. Sebagai contoh misalnya di Singapura, kemudian kalau di negara Asia Pasifik, saya melihatnya seperti di Jepang atau di Korea, yang mana Ikatan Dokternya itu benar-benar memberikan kontribusi dari sudut pandang akademisi dan sudut pandang ilmiah terhadap semua kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah. Dan itu mempositioningkan organisasi profesi dalam tataran yang benar-benar dihormati, Kang Hadi. Ya, Dr. Maesa, tadi Anda mengatakan bahwa ya di Jepang seperti itu ya. Mungkin kita melihat indahnya negara lain karena kita belum mengetahui isi khususnya tentang bagaimana hubungan dokter dengan government-nya. Nah, apa modal dan apa permasalahan yang Anda potret nanti, apa yang menjadi modal Anda sehingga, mohon maaf nih, teman-teman, Dr. Maesa ini sebagai generasi muda lah, saya bilang, berani mencalonkan diri, meyakinkan publik bahwa pengalaman yang di Jepang dan Korea, Anda bisa tunjukkan bagaimana ini. Oh iya, saya yakin, saya mampu merubah ini semua. Tentunya ada satu keadaan yang sekarang ini yang nggak ideal seperti yang di Jepang maupun, padahal ini saya agak panjang dulu prolognya ya. ID tercatat di dalam sebuah kerangka undang-undang karena organisasi yang disebut oleh undang-undang itu bukan organisasi ID, walaupun ini saya ungkap saja di sini ada niatan dulu setiap ada peraturan-peraturan di bawahnya selalu kita sesuaikan dengan undang-undang, saklek bahwa organisasi profesi yang
dimaksud untuk mengatur dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia, bukan sekumpulan ikatan dokter, bukan. Itu IDI yang bermarkas di pusatnya adalah di Samratulangi 29. Bisa dijelaskan, Dr. Maisa, modal Anda ini kira-kira seperti apa? Idealisme yang Anda mau capai, keadaan ini seperti ini harus diyakinkan publik. Silakan. Oke, saya pertama ingin bilang dulu, sampaikan dulu ke Kang Hadi tentang istimewanya Ikatan Dokter Indonesia, Kang Hadi. Kalau tadi Kang Hadi singgung di Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 tahun 2004, ya. Kata-kata Ikatan Dokter Indonesia di pasal 1, ya, betul. Itu dimulai dengan huruf besar. Jadi ya. Ikatan itu huruf I-nya besar, dokter hurufnya besar, dan ya. Indonesia-nya huruf besar. Jadi dalam betul, ya. Jadi dalam pemahaman kita yang mempelajari legal drafter, ya. Ini bukan kata yang generik, Kang Hadi. Ya, jadi ada kekhususan sendiri yang didirikannya dan kita laporkan setiap tahunnya. Setiap pergantian kepengurusan, betul. Ya. Itu yang pertama dari teori sederhana legal drafter peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kenapa pentingnya satu organisasi profesi kesehatan di Indonesia, khususnya profesi dokter, karena bicara tentang kemaslahatan dan keselamatan orang. Itu disebutkan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Terkait dengan gugatan kurang lebih 31 orang yang menggugat keberadaan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi. Ya. Nanti kita bisa kupas lebih detail sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu, dan itu menarik sebenarnya untuk kita bahas lebih lanjut sebagai pengayaan ya organisasi. Ya, ke depan seyogyanya seluruh pengurus organisasi profesi IDI itu bisa memahami keberadaan dari organisasi profesi yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama, Kang Hadi. Yang kedua, kalau Kang Hadi tanya apa yang saya potret kondisi atau situasi dunia kedokteran saat ini yang menjadi trigger bagi saya untuk mengawal estafet kepemimpinan di ke depan ini, selama beberapa periode ada beberapa hal yang saya lihat terkait dengan mulai munculnya antras atau ketidakpercayaan publik terhadap profesionalisme dokter. Itu dibuktikan dari mulai banyaknya gugatan-gugatan hukum ataupun gugatan melalui jalur disiplin. Kemudian yang dilaporkan oleh pemerintah juga ada sebanyak 6 triliun dana yang lari keluar karena warga negara Indonesia berobat ke luar negeri, Kang Hadi. Itu menjadi catatan serius juga bagi kita. Nah, melihat itu saya merefleksikan dari apa yang kami telaah di Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, di mana untuk level atau peringkat pendidikan kedokteran di Indonesia sendiri itu memang masih jauh ya dibandingkan fakultas-fakultas kedokteran di tingkat Asia Tenggara, Kang Hadi. Bahkan untuk pendidikan spesialis yang baru diakui di tingkat global itu baru kolegium bedah, pendidikan bedah. Artinya untuk pendidikan kedokteran yang lain kita masih harus berusaha untuk menaikkan peringkat dan menaikkan standarisasi pendidikan kedokteran kita agar diakui di mata dunia. Nah, itu pun menjadi catatan ketika dua periode sebelumnya itu mengkaji terkait dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Kang Hadi, di mana terdapat gap, ya, terdapat gap penguasaan iptek antara pendidikan kedokteran di Indonesia dengan di beberapa negara, khususnya di Asia Tenggara. Penekanannya di penguasaan teknologi kedokteran. Dan itu saya buktikan sendiri, Kang Hadi, ketika di 2017, kalau saya lupa ya, 2017 saya diundang ke Taiwan. Saya melihat memang kita ketinggalan jauh sekali ya, teknologi
kedokteran antara Indonesia dan Taiwan. Bagaimana mereka pengembangan riset dan teknologi di bidang kesehatan itu sudah pada tataran implementatif, bahkan sudah masuk pada domain industri, ya. Kalau di kita kan belum, Bang Hadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang saya soroti, hal paling sering kita diskusikan di internal organisasi profesi adalah bicara tentang kesejahteraan dokter. Saya bicara tentang kesejahteraan dokter ini memang harus dilihat mayoritas anggota ID, Kang Hadi. Artinya apa? Kita nggak mengatakan 100% dokter di Indonesia nggak sejahtera, enggak. Ya. Kita melihat perbandingan disparitas saja, misalnya. Disparitas antara penghasilan antara dokter umum dan dokter spesialis sudah pernah dilakukan penelitian oleh Dr. Gatot dari sejak tahun 2007 ya. Sejak tahun 2007 itu gapnya berbeda jauh dengan di beberapa negara yang maju ya. Kalau di beberapa negara yang maju itu gap antara penghasilan dokter umum dan dokter spesialis 1:4. Kalau di kita kan bisa 1:400 kan. Ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kemudian skema karir dokter Indonesia itu menjadi tidak jelas, Kang Hadi. Kalau saya pelajari khusus di emergency lah, di emergency di Jepang orang itu pengen jadi emergency physician, Kang Hadi. Di Jepang itu. Waktu kita telusurin kenapa sih bahkan dokter general surgeon, dokter general pediatrician itu pengen jadi emergency physician, pengen kerjanya di instalasi gawat darurat karena ternyata take home pay bagi emergency physician di sana cukup tinggi dibandingkan bahkan dokter spesialis bedah umum ya. Karena ternyata kebijakan pemerintah di sana bagi dokter yang menjadi emergency physician ini kan bicara tentang life saving, itu dihargai betul oleh pemerintah sana. Gitu. Nah, sehingga ada yang general doctor atau general practitioner menjadi emergency physician di sana. Betul. Nah, di beberapa konsep yang lain, negara yang lain seperti Amerika, general practitioner itu kan spesialis, Kang Adi. Betul. Ya kan? Ya, betul. Kalau di kita kan dokter umum tidak dikatakan spesialis karena memang jenjang pendidikan dan lama pendidikan memang tidak sama. Kalau di beberapa negara kan untuk mendapatkan jenjang general practitioner pun sama. Jadi tidak ada kasta-kastaan, ya. Nah, itu yang memang perlu dirumuskan ke depan skema tentang jenjang karir dokter. Tentu berawal dari jenjang pendidikan kedokteran. Makanya penting betul kita mengawal Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang sekarang lagi dalam pembahasan di DPR. Ini seperti apa outputnya ke depan? Karena ini akan mempengaruhi masa depan generasi dokter adik-adik kita nih ke depan nih. Betul. Isu kesejahteraan itu yang saya soroti. Kemudian yang berikutnya adalah isu perlindungan. Ya, isu perlindungan ini ada dua, Kang Hadi. Perlindungan diri dan perlindungan hukum. Karena kita tahu kata perlindungan di dalam konstitusi itu mencakup beberapa hal. Nah, kenapa saya soroti tentang perlindungan diri dan perlindungan hukum? Beberapa kasus yang kita alami dalam kurun waktu mungkin sekitar 3 atau 5 tahun terakhir ini, isu kekerasan terhadap dokter kan muncul ya. Iya, betul. Ya, bagaimana ada dokter yang meninggal di Papua karena mengalami kekerasan. Kemudian terakhir bahkan ada dokter di NTB yang mengalami kekerasan juga. Kemarin ya di Papua itu sekarang ya khususnya tenaga kesehatan tadi saya dengar masih itu ya karena Oke. Ya, jadi artinya untuk isu perlindungan itu pun kita masih harus terus diadvokasi. Kemudian selama 1 tahun pandemi ini kita melihat betul bagaimana isu perlindungan terhadap keselamatan dokter itu pun menjadi isu, Kang Hadi. Di awal pandemi terkait dengan APD, bahkan sampai dengan terakhir ini saya masih tetap mendapatkan laporan, Kang Hadi, terkait dengan sulitnya mendapatkan APD yang terstandar. Ya. Kemudian insentif juga yang masih menjadi isu.
ya. Insentif ini kan bicara tentang penghargaan terhadap upaya-upaya teman-teman sejawat dalam proses penanggulangan. Kemudian terkait perlindungan hukum, ya saya Kang Hadi yang concern di persoalan hukum kesehatan tentu memahami dalam kurun waktu beberapa tahun ini persoalan perlindungan hukum ini memang perlu kita advokasi lebih lanjut. Karena apa? Kalau saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya publik ya, Kang Hadi. Ya. Karena kadang-kadang juga dari sisi teman sejawat juga ada yang perlu terus diperbaiki, terutama terkait dengan soft skill komunikasi efektif, komunikasi efektif antara teman sejawat dokter dengan pasien atau keluarga. Ya. Tetapi yang terpenting adalah pemahaman aparat penegak hukum juga tentang ada banyaknya aspek-aspek leg spesialis dalam pelayanan kedokteran. Itu menjadi PR juga bagi kita semua. Ya. Nah, isu-isu penting itu yang menurut saya menjadi concern. Kemudian hal yang terakhir adalah bicara tentang internal organisasi. Bicara tentang internal organisasi itu adalah bicara tentang modernitas organisasi. Kalau tadi yang saya isu pertama bicara tentang marwah organisasi dan kedudukan organisasi sebagai sebuah organisasi yang berbasis keilmuan dan ilmiah, ini yang harus menjadi platform utama, ya. Yang terpenting lagi adalah pengelolaannya harus lebih modern. Ya, di periode 2015-2018, saya waktu itu menjadi kabid organisasi. Sebelumnya di 2012-2015 kepala pusat data informasi. Pengelolaan data ini menjadi penting. Nah, betul. Ya kan? Bisa dibayangkan ketika ada isu kemarin seorang dokter, oknum dokter membunuh atau melakukan misalnya di Jakarta Utara, ya? Ya, betul. Itu kan banyak sekali itu yang masuk menanyakan apakah benar ini anggota ID, terus dia anggota ID di mana dan lain-lain, lulusan fakultas mana. Termasuk kemarin kejadian ya yang ditangkap itu ya. Ya, betul. Itu kan banyak sekali WA masuk menanyakan apakah benar ini anggota ID, benarkah ini dokter dan lain-lain. Ternyata data itu penting. Nah, data ini akan saya korelasi Kang Hadi dengan isu-isu yang tadi, isu kesejahteraan, isu pendidikan, isu perlindungan. Kang Hadi bisa membayangkan bagaimana kita mengetahui kesejahteraan dokter di daerah kalau kita dilengkapi dengan data. Ya, itu data itu sangat penting banget ya, Dr. Maisa ya. Dr. Maisa, ini tadi saya tertarik dengan pernyataan Dr. Maisa ya, tentang kalau saya kaitkan dokter kan hampir sekitar, ya mohon maaf kalau saya salah, 12.000 teman sejawat kita lulus dari Fakultas Kedokteran. Ya dah. Tapi serapannya ini kepada berbagai bidang ini kok pertama ya mungkin kalau saya perlu gambarkan dahulu mungkin serapan kepada distribusi, tentu upaya keras pemerintah ini baik yang spesialis maupun dokter umum itu agak sedikit susah ya. Dalam artian bisa sekarang kan ada upaya intensif ya toh. Terus ada upaya juga kalau nggak salah dokter spesialis yang ke daerah ya toh. Dulu kan sempat juga di gugat keberadaan peraturan pemerintah itu. Nah, ini sebetulnya tentu distribusi ini tidak berdiri sendiri, pokoknya kamu ke sana tanpa didukung. Walaupun Dr. Maisa ini ada penelitian ketika dokter itu diremunerasi ya, istilahnya maaf, tidak merendahkan juga, tapi ini harus kita bicarakan. Kayak dokter bedah dijaminkan 60 juta, dia nggak mau. Karena apa? Proses pendidikan anaknya juga kan harus bagaimana ini dokter? Sama ya, seperti saya mengalami sendiri. Saya nggak tinggal di Pandeglang selama 3 tahun, saya tetap membangun daerah saya di pinggiran Tangerang. Memang pada waktu itu saya punya alasan,
karena masih sedikit sekali ya. Di tahun 97 saya mulai praktek. 96 lah perizinan saya. 97 saya mulai praktek dengan membangun klinik, dengan praktek pribadi pada waktu itu ya. Nah, saya tidak sempat melakukan pendidikan spesialis. Saya pikir sudah dokter umum juga bisa hidup pada waktu itu, ya kan, sebelum BPJS loh. Ya, tapi bukan berarti sekarang dokter umum itu tidak hidup dengan BPJS, tapi ini persaingannya susah. Mungkin Dokter Maesa ini podcast ini nih saya akan mengulik terus kalau ini dipadatkan dalam satu hari ini malam ini kelihatannya agak sulit ya. Saya juga ini tertarik sekali nih dengan perlindungan diri dan perlindungan hukum. Nanti boleh ya saya undang lagi Dokter Maesa di tengah-tengahnya. Terus kok ini tadi berani memberikan pernyataan ini. Skema karir dokter Indonesia ini nggak jelas ini, Dokter Maesa. Ini kan banyak sebabnya ini. Mungkin nanti kita simpen satu persatu untuk menjadi bahasan supaya teman-teman atau pemirsa secara umum itu mengetahui. Tapi saya mau balik dulu nih, Dokter Maesa. Bagaimana pandangan Dokter Maesa tentang banyaknya tertariknya sebuah universitas membuka fakultas kedokteran. Saya nggak tahu, ini saya belum ngikutin kalau di zamannya saya dengan Dokter Maesa itu sempat tutup buka tuh moratorium ya istilahnya ya. Nah ini saya melihat bahwa sebetulnya kita nggak ada data, betul sekali. Bahwa sebetulnya dokter yang dibutuhkan di Indonesia itu bagaimana sih? Ya toh, terus juga gini Dokter Maesa yang paling penting. Banyak ini teman-teman mengeluh juga nih. Saya kan hanya menyampaikan saja ya. Udah lulus dari luar negeri, S1-nya di Indonesia, dia keluar negeri bisa ke Filipina kemana. Memang program adaptasi itu kayaknya agak memberatkan itu. Dokter Maesa. Nah ini nanti mohon dijawab secara singkat, tapi nanti mendalamnya saya pikir persesi ini supaya saya dengan pemirsa yang lain nggak salah bahwa Anda layak menjadi pemimpin ini dan buah pikirannya ini terekam dalam YouTube saya nanti. Kan seperti itu ya. Walaupun mekanisme pemilihan kita itu adalah para ketua cabang. Tetapi ketua cabang pun banyak yang akan melihat utuh, tidak beli kucing dalam karung. Begitupun calon-calon teman yang lain. Kita kan bukan dalam hal untuk kayak seperti, mohon maaf, organisasi partai dan yang lain. Kita bukan. Kita adalah betul-betul ingin mendharma baktikan hidup kita di organisasi NGO yang memang, wah, pengorbanannya banyak lah. Dokter Maesa juga saya rasa kalau bukan direstui istri ini agak sulit untuk menempuh karir di pendidikan sama ya. Kalau saya mau provokator aja lah. Nah, bagaimana